Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Seputar tentang menakib Mbah Abu Syamsuddin Batu Ampar. Banyak orang yang bertanya dan penasaran, kenapa Mbah Abu Syamsuddin itu dijuluki dengan Puju Latong. Baik, yang pertama, ismuhu Su'adi, kunyatuhu Abu Syamsuddin, walaqubuhu Puju Latong. Jadi namanya itu Su'adi, terus kunyahnya itu adalah Abu Syamsuddin yang masyhur sekarang, sehingga menutupi nama aslinya Abu Syamsuddin, karena putra tertuanya beliau adalah Syamsuddin. Terus lakopnya Puju Latong atau Buyut Latong. Kenapa beliau itu dijuluki dengan Puju Latong? Ini berhubungan dengan karomah beliau. Puju Latong itu Syekh Abu Syamsuddin, Syekh Su'adi Abu Syamsuddin mulai kecil memang mempunyai keistimewaan. Jadi setelah beliau menginjak usia dewasa, maka beliau bertirakat mengikuti jejak kakek-kakeknya, datuk-datuk beliau yang memang ahli tasawuf dan ahli uzlah tirakat. Ada beberapa riwayat tentang kenapa beliau itu dijuluki Puju Latong. Yang pertama, karena ceritanya setelah beliau turun dari uzlahnya, dadanya ini bersinar, sehingga orang-orang yang melihatnya jatuh pingsan. Akhirnya karena beliau merasa dadanya ini menyakiti orang, kemudian beliau menutupinya dengan celetong, katanya orang Madura itu kotoran sapi. Jadi beliau menutupi bajunya yang menutupi dadanya ini dengan celetong, kotoran sapi. Baik, ini riwayat yang pertama, ya, kolbu bersinar gitu, ya. Ini riwayat yang pertama. Terus riwayat yang kedua, ini tentang kotoran sapi, celetong itu, ya. Jadi beliau di usia belianya masih 6 tahun 7 tahun karena mempunyai karomah. Beliau itu menghalau tombak yang terbang itu ke arah ayahandanya, dihalau ke kandang sapi, kemudian nancap tombak tersebut di celetong, kotoran sapi, ya. Konon ceritanya nggak tahu ya, sang pemilik tombak mau mengambil itu tapi tidak bisa. Jadi lengket, nancap. Akhirnya ini ditarik, seusia orang hebat, pendekar, orang dewasa ditarik dengan dua tangan, tidak bisa. Tapi ketika beliau kecil, masih usia 6 atau 7 tahun, diambillah dengan tangan satu oleh beliau, itu bisa. Oleh karena itu beliau masyhur dengan julukan Puju Latong. Baik, riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga itu konon setiap orang yang menemui beliau itu pasti dalam keadaan berkata,
latong, 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 seperti itu. Ternyata itu adalah salah satu wiritan beliau yang tidak pernah putus. Apa? Allah tong, Allah tong, Allah tong, Allah tong, Allah tong, Allah tong, Allah tong. Dan akhirnya apa pertamanya Allah tong, artinya Allah satu. Allah satu, Allah satu, Allah tong, Allah tong, Allah satu, Allah satu. Karena akhirnya cepat orang yang mendengar itu sepertinya bilang latong, latong, alatong, 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 seperti itu, latong, latong, latong. Itu termasuk dari wiritan beliau. Allah situng, Allah satu, Allahul Ahad, Allahul Ahad, Allahul Ahad, Allahul Ahad. Jadi lidahnya ini nggak pernah putus dengan zikir. Allahul Ahad, bahasa Arabnya seperti itu. Allahul Ahad, Allahul Ahad, Allahul Ahad. Nah, maka sebagian dari password ketika para penziarah itu berziarah ke kuburannya, passwordnya beliau untuk buka pintu tawassul kepada beliau apa? Qul Allahu ahad itu 17. Baru bisa nyambung langsung dengan beliau itu. Ini banyak orang tidak tahu. Hanya sebatas ziarah tapi tidak tahu passwordnya. Ini passwordnya. Qul Allahu ahad 17. Dan saat uzlah selama 40 tahun beliau. Ya. Walaupun itu sebagian riwayat uzlahnya itu hanya ketika malam. Jam 11 berangkat dari kediamannya, kemudian nyampe di tempat tirakatnya itu jam 12, subuh beliau pulang. Ini selama 40 tahun. Apa bacaannya? Al-Quran. Ya. Dari terus Al-Quran. Bahkan beliau satu hari satu malam bisa menghatamkan Al-Quran. Makanya beliau bersuara, barang siapa yang datang kepadaku atau ke kediaman terakhirku dan baca Al-Quran 3, 7 atau 11 atau lebih banyak, jika saya tidak memberi syafaat, maka goyang-goyangkanlah batu nisanku, itu katanya beliau. Jadi dengan Al-Quran beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau juga mengajak seluruh santri, alumni dan simpatisannya itu untuk bertawassul, nyambung kepada Allah dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Ala wa inna hablallahil matin huwal Quran. Bahwa ikatan Allah dengan hambanya itu selain surat Al-Furqan ialah Al-Quran. Kalamullah. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kalamullah. Oleh karena itu beliau diberi karomah. Jadi selama 40 tahun setiap satu hari beliau itu hatam satu hataman Al-Quran. Coba bayangkan, dikalikan 40 tahun, berapa juta Al-Quran yang beliau. Saya kurang paham matematika. Alhasil 40 tahun dibagi per satu hari, per satu hataman Al-Quran. Subhanallah. Ya. Ini tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai daya juang tinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang banyak ada orang yang nentang seperti orang-orang yang tidak percaya tawassul. Allah tidak alhasil banyak bicara. Hal dalam hadis, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka Allah akan mendekat satu dira'. Barang siapa yang mendekatkan kepada Allah satu dira', maka Allah mendekat kepada orang tersebut, hamba tersebut dengan satu dupa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, katanya Allah dalam hadis qudsinya, dengan cara berjalan, maka Allah lebih cepat akan mendekatkan diri kepada hambanya dengan berlari. Ini hanya ibarat ya. Itu hanya ibarat ya. Oleh karena itu mari kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalamullah,
dan kami dan kita juga mendekat kepada Allah melalui silah sambungan daripada anbiya, para nabi Allah dan para aulia dan ulama yang mereka itu adalah warasatul anbiya, para pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.